Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pyramid of Learning atau piramida pembelajaran adalah ilustrasi yang menggambarkan gagasan umum tentang keterampilan dasar anak dan keterampilan lain apa yang dibangun di atasnya. Informasi ini berguna karena membantu memecah keahlian untuk menjadi karakteristik yang mendasarinya dan membantu memprioritaskan apa yang harus ditangani. Piramida pembelajaran dikembangkan oleh Kathleen Taylor dan pendidik khusus Mariam Trot. Mereka menggunakan konsep teori integrasi sensorik atau disebut Gen Iris untuk menampilkan keterampilan dasar dan mendukung pembelajaran akademis. Ilustrasi ini menguraikan keterampilan dasar di bagian bawah piramida dan keterampilan yang didukung oleh keterampilan dasar di tingkat atas. Setelah tingkatan bawah piramida memadai, tingkatan di atas dapat dikembangkan dengan lebih efisien. Mengatasi keterampilan dalam urutan ini dikenal sebagai pemanfaatan pendekatan bottom up. Selanjutnya, tingkat piramida pembelajaran. Kontak paling mendasar adalah sistem saraf pusat, yang paling dekat menopang tingkat kedua. Tingkat kedua adalah mengidentifikasi sistem sensorik anak, meliputi penciuman, visual, auditory, gustatory, tactile, vestibular, dan proprioception. Tingkat ketiga menggambarkan perkembangan motorik sensorik mereka, meliputi yang pertama, skema tubuh atau kesadaran tubuh melalui gerakan. Kedua, kematangan refleks atau memiliki refleks yang berkembang untuk tujuan keamanan. Yang ketiga, kemampuan untuk menyaring input atau mengetahui pengalaman sensorik apa yang penting untuk lebih diperhatikan. Yang keempat, keamanan postural atau keyakinan dalam mempertahankan postur tertentu untuk mencegah jatuh. Yang kelima, kesadaran akan dua sisi tubuh atau integrasi bilateral. Yang keenam, perencanaan motorik atau kemampuan merencanakan gerakan mereka. Tingkat keempat menggambarkan perkembangan motorik perseptual, meliputi yang pertama, keterampilan bahasa auditori atau mendengar dan berbicara dengan tepat. Yang kedua, persepsi visual spasial atau mengidentifikasi apa yang terlihat. Ketiga, fungsi pusat perhatian atau menjaga perhatian pada tugas. Yang keempat, koordinasi mata tangan, yang berarti ketika mereka menggunakan apa yang mereka lihat untuk membantu gerakan tangan mereka. Yang kelima, kontrol motorik okuler atau menemukan dan memfiksasi sesuatu di lingkungannya. Yang keenam, penyesuaian postur tubuh atau menyesuaikan postur tubuh untuk menjaga keseimbangan. Tingkat kelima atau tingkat teratas yaitu menggambarkan kecerdasan kognisi, meliputi yang pertama, pembelajaran akademis. Kedua, aktivitas hidup sehari-hari seperti makan, buang air, mandi, dan lain-lain. Yang ketiga, tingkah laku. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem sensorik anak terkait erat dengan berfungsinya sistem saraf pusat. Kemampuan anak untuk merencanakan gerakan mereka sendiri, menggunakan sisi kiri dan kanan tubuh mereka secara efisien, bersama dengan karakteristik perkembangan motorik sensorik lainnya bergantung pada kualitas penglihatan, sentuhan, pendengaran, dan sistem sensorik lainnya. Kemampuan mereka untuk menggunakan mata dan tangan mereka secara terkoordinasi, kemampuan mereka untuk menyesuaikan postur tubuh mereka untuk keseimbangan, dan karakteristik perkembangan motorik persepsi lainnya bergantung pada kemampuan mereka untuk merencanakan gerakan mereka sendiri. Kemampuan mereka untuk menghadiri pembelajaran akademis formal, makan, mandi, dan melakukan karakteristik kecerdasan kognisi lainnya bergantung pada kemampuan mereka untuk menyesuaikan postur tubuh mereka untuk keseimbangan, mengorganisasikan mata dan tangan mereka bersama-sama, dan persepsi lainnya dalam karakteristik perkembangan motorik. Kedua, yaitu konsep taksonomi Bloom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu konsep taksonomi Bloom, lalu apa pengertian dari taksonomi Bloom itu, kemudian
apa saja yang termasuk dalam klasifikasi taksonomi Bloom. Untuk itu tetap saksikan dan jangan kemana-mana. Pengertian taksonomi. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu takis dan nomos. Takis yang artinya pengaturan dan nomos artinya ilmu pengetahuan. Dengan begitu, yang dimaksud dengan taksonomi adalah suatu pengaturan ilmu pengetahuan atau sebuah sistem klasifikasi yang berhierarki dari suatu prinsip yang mendasar. Jadi, juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Dilihat dari gambar tabel piramid ini, kita bisa lihat bahwa klasifikasi taksonomi Bloom itu mencakup 6 hal. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Pengetahuan yang disimpan dalam ingatan digali pada saat dibutuhkan melalui bentuk ingatan, mengingat, atau mengenal kembali. Contohnya yaitu kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola ataupun urutan, juga metodologi, prinsip dasar, dan sebagainya. Kedua yaitu klasifikasi pemahaman. Di tingkat ini seseorang memiliki kemampuan untuk menangkap makna dan arti tentang hal yang dipelajari. Adanya kemampuan dalam menguraikan isi pokok bacaan, contohnya mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk lainnya. Ketiga yaitu klasifikasi penerapan atau aplikasian. Kemampuan untuk menerapkan suatu kaidah atau metode untuk menghadapi suatu kasus atau problem yang konkret atau nyata dan baru. Kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh dari kemampuan penerapan atau pengaplikasian. Keempat yaitu analisis. Di tingkat analisis, seorang mampu memecahkan informasi yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil dan mengaitkan informasi dengan informasi lainnya. Contohnya yaitu kemampuan untuk merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan atau organisasinya dapat dipahami dengan baik. Kelima yaitu evaluasi. Kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu materi pembelajaran. Argumen yang berkenaan dengan suatu yang diketahui, dipahami, dilakukan, dianalisis, dan dihasilkan. Contohnya itu kemampuan untuk membentuk sesuatu atau beberapa hal bersamaan dengan pertanggungjawabannya. Pendapat berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya kemampuan menilai hasil karangan, contohnya. Yang terakhir yaitu kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan atau pola yang baru. Bagian-bagian dihubungkan satu sama lain. Kemampuan ini yaitu kemampuan mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan. Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam membuat suatu rencana penyusunan suatu pelajaran, misalnya kemampuan menyusun suatu program kerja. Kemampuan ini setingkat lebih tinggi daripada kemampuan. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Ilma untuk menyampaikan materi Bloom. Selanjutnya ada organisasi atau organization. Ini merupakan suatu kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Misalnya, menempatkan nilai pada suatu skala nilai, kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak secara bertanggung jawab. Selanjutnya ada pembentukan pola hidup atau characterization by a value. Ini merupakan suatu kemampuan untuk menghayati nilai kehidupan sehingga menjadi milik pribadi atau internalisasi yang kemudian dijadikan sebagai pegangan yang nyata dan jelas dalam mengatur kehidupannya sendiri. Pembentukan pola hidup ini juga memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah lakunya sehingga menjadi karakteristik bagi gaya hidup. Kemampuan ini juga kemudian dinyatakan dalam pengaturan hidup pada berbagai bidang, seperti mencurahkan waktu secukupnya pada tugas belajar atau bekerja. Contoh lain juga adalah kemampuan mempertimbangkan dan menunjukkan tindakan yang berdisiplin. Berikut ini merupakan gambar ranah afektif yang hierarkis. Seperti yang terlihat pada gambar,
kita dapat mengetahui bahwa peserta didik yang belajar akan memperbaiki kemampuan-kemampuan internalnya yang afektif. Peserta didik mempelajari kepekaan tentang sesuatu hal sampai pada penghayatan nilai sehingga menjadi suatu pegangan hidup. Kelima jenis tingkatan tersebut di atas bersifat hierarkis. Perilaku penerimaan merupakan yang paling rendah dan kemampuan pembentukan pola hidup merupakan perilaku yang paling tinggi. Taksonomi yang selanjutnya adalah ranah psikomotor atau psikomotorik domain. Ranah psikomotor kebanyakan dari kita menghubungkan aktivitas motor dengan pendidikan fisik dan atletik, namun banyak subjek lain seperti menulis dengan tangan dan pengolahan kata juga membutuhkan gerakan. Kawasan psikomotor yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan jasmani. Rincian dalam ranah ini tidak dibuat oleh Bloom, namun oleh ahli lain yang berdasarkan ranah yang dibuat Bloom. Antara lain, yang pertama ada persepsi atau perception. Ini merupakan kemampuan untuk menggunakan isyarat-isyarat sensoris dalam membantu aktivitas motorik. Persepsi juga merupakan penggunaan alat indera sebagai rangsangan untuk menyeleksi isyarat menuju terjemahan. Misalnya, saat melakukan pemilihan warna. Yang selanjutnya ada kesiapan atau set. Ini merupakan kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam memulai suatu gerakan, kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan gerakan. Misalnya, posisi start dalam pelaksanaan lomba lari. Pembagian ranah yang dibuat oleh Bloom yang selanjutnya adalah gerakan terbimbing atau guide response. Ini merupakan suatu kemampuan untuk melakukan suatu gerakan sesuai dengan contoh yang diberikan. Ini juga merupakan tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks, termasuk di dalamnya imitasi dan gerakan percobaan atau coba-coba. Misalnya, membuat sebuah lingkaran di atas pola. Yang selanjutnya ada gerakan yang terbiasa atau mechanical response. Ini merupakan kemampuan melakukan gerakan tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan karena sudah dilatih secukupnya. Gerakan yang terbiasa ini juga berarti membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari sehingga tampil dengan meyakinkan dan cakap. Misalnya, melakukan lompat tinggi dengan cepat. Pembagian ranah yang selanjutnya adalah gerakan yang kompleks atau complex response. Ini merupakan suatu kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap dengan lancar, tepat, dan efisien. Gerakan yang kompleks ini juga merupakan gerakan motoris yang terampil di dalamnya terdiri dari pola-pola gerakan yang kompleks. Misalnya, bongkar pasang peralatan yang tepat. Selanjutnya ada penyesuaian pola gerak atau adjustment. Ini merupakan kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola gerakan dengan persyaratan khusus yang berlaku. Ini juga merupakan keterampilan yang sudah berkembang sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai situasi. Misalnya keterampilan dalam bertanding. Kemudian ada kreativitas atau creativity. Ini merupakan kemampuan untuk melahirkan pola gerakan baru atas dasar prakarsa dan inisiatif sendiri. Contoh dari kreativitas ini adalah kemampuan membuat kreasi tari baru. Berikut ini merupakan gambar psikomotorik yang hierarkis. Setelah melihat gambar, kita dapat menyimpulkan bahwa kemampuan psikomotorik merupakan proses belajar berbagai kemampuan gerak, dimulai dengan kepekaan memilah-memilah sampai dengan kreativitas pola gerakan baru. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan psikomotorik mencakup fisik dan mental. Ketujuh hal tersebut mengandung urutan taraf keterampilan yang berkaitan dan bersifat hierarkis. Menginjak pada pembahasan yang selanjutnya yaitu teori belajar yang melandasi taksonomi Bloom. Teori belajar yang melandasi taksonomi Bloom terdiri dari 3. Yang pertama ada teori belajar behavioristik atau tingkah laku. Belajar menurut aliran behavioristik adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Proses belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati dan timbul sebagai hasil pengalaman.
Para ahli yang banyak berkarya dalam aliran behavioristik ini antara lain ada Edward L. Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949 yang kemudian mengemukakan teori connectonism. Ahli behavioristik yang selanjutnya ada Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936 yang kemudian mengemukakan teori classical conditioning. Selanjutnya ada B.F. Skinner yang pada tahun 1930-an yang kemudian mengemukakan teori operant conditioning. Belajar kognitif. 1. Awal pertumbuhan teori-teori belajar psikologi kognitif. Lahirnya teori belajar psikologi kognitif bermula dari teori belajar Gestalt tentang pengamatan dan problem solving. 2. Teori cognitive field. 3. Teori kognitif developmental. 4. Teori discovery learning. C. Teori belajar humanistik. Teori ini merupakan teori yang paling abstrak. 4. Prinsip belajar yang melandasi taksonomi Bloom. A. Kematangan jasmani dan rohani. B. Kesiapan. C. Memahami tujuan. D. Memiliki keunggulan. E. Ulangan dan latihan. Yang kelima, dimensi perkembangan individu yang melandasi taksonomi Bloom. Menurut Piaget, tahun 1896 sampai 1980 ada 4 tahap perkembangan kognitif manusia. A. Tahap sensori motorik untuk usia 0 sampai 2 tahun. B. Tahap praoperasional untuk usia 2 sampai 7 tahun. C. Tahap operasional konkret untuk usia 7 sampai 11 tahun. D. Tahap operasional formal untuk usia 11 tahun ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Triasuti dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang taksonomi Bloom dalam perspektif pakar pendidikan. Tingkatan-tingkatan dalam taksonomi Bloom sebagai dasar untuk penyusunan tujuan-tujuan pendidikan, penyusunan teks, dan kurikulum di seluruh dunia. Kerangka Bloom ini memudahkan guru dalam memahami, menata, dan mengimplementasikan tujuan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, taksonomi Bloom menjadi suatu yang penting dan mempunyai pengaruh yang luas dalam waktu yang lama. Salah seorang murid Bloom yang bernama Lorin W. Anderson dan David R. Cardwell melakukan revisi pada tahun 2001 dalam buku yang berjudul A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing, a Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. Revisi pada aspek kemampuan kognitif dipilah menjadi 2 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Dimensi pengetahuan dalam proses belajar memuat objek ilmu yang disusun dalam 4 jenis pengetahuan, yakni pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Sedangkan dimensi proses kognitif memuat 6 tingkatan, yaitu mengingat, mengerti, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Struktur terminologi yang dilakukan Anderson dan Cardwell antara lain: 1. Tingkatan pada taksonomi Bloom yang lama menggunakan kata benda, sedangkan Anderson dan Cardwell mengubahnya menjadi kata kerja. 2. Tingkatan terendah taksonomi Bloom pada tingkatan pengetahuan diganti dengan mengingat yang sekarang menggunakan kata kerja. 3. Tingkatan komprehensi dalam taksonomi Bloom diubah menjadi memahami, dan sintesis juga diubah menjadi mencipta. 4. Urutan sintesis atau mencipta dan evaluasi atau mengevaluasi terdapat penukaran posisi. Dalam gambar tersebut terlihat perbedaan istilah dan jenis. Selain itu ada revisi susunan tingkat kompetensi dan menambahkan satu istilah untuk kompetensi kognitif tertinggi, yaitu mencipta. Anderson dan Cardwell berasumsi bahwa kemampuan mensintesis merupakan kompetensi
tertinggi karena merupakan akumulasi dari kelima kompetensi lainnya. Dengan alasan itu, mereka memindahkan kompetensi tersebut di puncak tingkat ranah kognitif, namun mengubah istilah menjadi mencipta. Strategi pengembangan kecakapan. 1. Pengembangan kecakapan kognitif. Faktor pertama yang mempengaruhi preferensi kognitif atau pilihan kebiasaan belajar pada umumnya timbul karena dorongan dari luar atau motif ekstrinsik yang mengakibatkan peserta didik menganggap bahwa belajar hanya sebagai alat mencegah ketidaklulusan atau ketidaknaikan. Sedangkan preferensi yang kedua adalah sebaliknya. Hal ini biasanya timbul karena dorongan dari dalam peserta didik itu sendiri atau motif intrinsik. Orientasi ranah kognitif diharapkan mampu menjauhkan peserta didik yang beranggapan hanya mengarah ke aspirasi asal naik atau lulus. Hal ini guru dituntut untuk mengembangkan kecakapan kognitif para peserta didiknya dalam membacakan masalah dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dan keyakinan-keyakinan terhadap pesan-pesan moral atau nilai yang terkandung dan menyatu dalam pengetahuannya. Pengembangan kecakapan afektif. Keberhasilan pengembangan ranah kognitif tidak hanya akan membuahkan kecakapan kognitif, tapi juga menghasilkan kecakapan ranah afektifnya. Afektif merupakan pembinaan sikap mental yang mantap dan matang. Sikap merupakan suatu kemampuan internal yang berperan dalam mengambil suatu tindakan untuk menerima atau menolak suatu objek berdasarkan penilaian terhadap objek itu sebagai hal yang berguna atau positif, atau hal yang tidak berguna atau negatif. Nilai tertanam secara konsisten dalam diri seseorang, efektif mengontrol tingkah laku pemiliknya, serta dapat mempengaruhi pemiliknya. 3. Pengembangan kecakapan psikomotor. Keberhasilan pengembangan ranah kognitif juga akan berdampak positif terhadap pengembangan ranah psikomotor. Kecakapan psikomotor merupakan segala aktivitas yang konkret dan mudah diamati, baik secara kuantitas maupun kualitasnya, karena sifatnya yang terbuka. Kecakapan psikomotor merupakan manifestasi wawasan, pengetahuan, dan kesadaran serta sikap mentalnya.